Yesaya pasal 4. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran puteri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Yesaya pasal 4. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada waktu itu adalah frasa kata yang mengacu pada kerajaan yang akan datang saat Tuhan Yesus dimuliakan. Nabi Yesaya dengan hikmat dari Roh Kudus memandang melampaui situasi krisis yang terjadi, yaitu pada hari-hari terakhir kemuliaan Israel akan datang. Jadi ini nubuat. Waktu itu akan menjadi hari yang sangat memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan. Karena Yesus Kristus Sang Tunas Allah akan memerintah di bumi. Waktu itu akan menjadi saat bagi bangsa itu untuk dibersihkan dan disucikan. Dan setiap rumah di Gunung Sion akan menjadi kemah suci Tuhan, dinaungi tiang awan kemuliaannya. Saudara, kita tidak perlu menanti masa yang akan datang untuk bisa merasakan, menikmati berkat rohani, suasana di mana Tuhan berkuasa bertahta. Tuhan dapat memberikannya saat ini juga, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup dikuasai, dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Tuhan akan menyucikan kita, mengkhususkan hidup kita hanya bagi kemuliaan-Nya. Tuhan akan memberkati rumah kita dengan hadirat-Nya. Boleh jadi inilah waktunya saat ini untuk kita mengikuti nasihat yang menyatakan kemuliaan Tuhan hadir di atas puji-pujian umat-Nya. Baiklah kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.